دعوة لا يستجاب لها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الإخلاص القول والعمل إخوان الله وأخوات الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, setelah kita mendengarkan sesi pertama yang dimana kita mendapatkan bagaimana buah dari keimanan, yang dimana iman tersebut membuat kita nyaman, membuat kita tenang, membuat kita tetap khusyuk, membuat kita tidak mudah galau, membuat kita saling sayang menyayangi. Namun mungkin di antara kita yang mendengarkan nasihat ini berlebih berkurang. Ada yang sudah kita merasakan hal-hal tersebut, sudah kita rasakan buahnya dan keimanan tersebut. Namun mungkin sebagian kita belum merasakan buah dari keimanan tersebut. Mengapa? Karena iman dibangun di atas ilmu, sebagaimana tadi yang disinggung oleh Ustaz Subhanallah Ta'ala. Kenikmatan iman tidak akan muncul kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Kenikmatan iman yang benar dibangun di atas ilmu yang benar. Maka perlu kita mengetahui bangunan keimanan. Ikhwanullah, akhwatullah, perlu kita mengetahui ilmunya yang kita rangkum dalam judul bahwa iman itu perlu bukti, perlu kita bangun, perlu kita jaga, perlu kita lahirkan. Yang jangan sampai kita termasuk seperti orang-orang yang mengatakan bahwa kami sudah beriman, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala al-a'rab amanna. Orang-orang Arab tersebut, orang-orang Arab Badui tersebut mengatakan kami telah beriman. Apa kata Allah pun? Lalu itu katakanlah Muhammad kepadanya, mereka belum beriman sebenarnya. Mereka sebenarnya belum beriman. Walakin qulu aslamna. Cukup kalian katakan kami telah berislam. Kami telah berislam. Nah, dari sini ikhwanillah kita mengatakan bahwa maratibul Islam sadaqah. Tingkatan seseorang dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah al-Islam, dia sudah Muslim. Yang kedua al-Iman, yang kedua adalah iman. Ketika masuk dalam hatinya iman, maka dia seorang mukmin. Yang ketiga adalah ihsan. Orang yang sampai kepada ihsan, dia digelar dengan seorang muhsin. Jadi muslim, mukmin, muhsin. Ya, muslim, mukmin, muhsin. Dari mana kita tahu derajat atau tingkatan Islam tersebut? Dalam hadis Jibril alaihissalam yang tak kalah mendatangi Nabi SAW, bagaimana hadis yang kita dengarkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa bainama atau bainama nahnu julus 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebuah hari, ittala'a 'alaina rajulun syadid bayad, kemudian datang seseorang yang bajunya sangat putih,
kemudian rambutnya sangat hitam, tidak ada nampak dari penampilannya bahwa dia seorang sedang musafir, tidak ada. Ternyata ini yang datang adalah mereka Jibril alaihissalam yang di akhir hadis ketika Rasulullah mengatakan, wahai Umar, tahu kamu siapa yang datang itu? Kata Umar, saya tidak tahu. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah itu adalah malaikat Jibril, dia datang untuk mengajarkan kepadamu agama. Apa yang diajarkan Jibril alaihissalam? Ketika Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi, Jibril bertanya 3 perkara. Yang pertama adalah apa itu Islam? Yang kedua, apa keimanan? Yang ketiga, apa ihsan? Dengan dalil ini, dengan hadis ini, maka ulama mengurutkan tingkatan keislaman. Yang pertama adalah Muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga Muslim. Jadi tidak semua Muslim mukmin, tapi seorang yang mukmin sudah pasti Muslim. Nah, kalau kita mau mengukur atau melihat menjadi berbeda bahwa kita ini sudah termasuk mukmin atau muslim, atau kita hanya sebatas muslim. Maka untuk sampai ke derajat mukmin harus ada buktinya. Dan ini kita akan bahas. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 14 bahwa kullan mu'min, sampai kepada Muhammad kepada orang Arab Badui tersebut, kalian belum beriman. Maksudnya, lam tusaddiq tasdiqan taman. Kalian belum membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya. Walakin qulu aslam, tapi katakanlah kepada mereka, kalian telah berserah diri. Maksudnya, antum qad aqrartum syahadah, kalian baru sudah mengucapkan syahadat. Bagi seorang yang sudah mengucapkan syahadat atau syahadatain, dia telah berislam. Ya. Walam yadkhul iman fi qulubikum, dilanjutkan ayat, walamma yadkhul iman fi qulubikum, qaul bil lisan, kalian hanya sebatas mengucapkan syahadat di lisan, duna tasdiq, belum kalian membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi seorang yang sudah mengakui Islam namun belum masukkan kebenaran Islam dalam hatinya, belum masukkan kebenaran apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sepenuhnya dalam hatinya, itu bisa jadi tanda bahwa mereka belum betul keimanannya atau belum sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, iman itu tanda-tandanya, buktinya ada 3. Yang pertama, tasdiqu bil qalbi. Seseorang itu membenarkan dalam hatinya. Wa qaul bil lisan, kemudian dia mengucapkan dengan lisannya. Wa amal jawarih, kemudian membuktikan keimanannya tersebut dengan bukti nyata lewat amal tubuhnya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ini baru dikatakan keimanannya betul. Ya, tapi kalau kita baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian setelah itu kita tinggalkan perintah Allah, belum kita maksudkan perintah Allah, belum kita maksimalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan kita belum sampai derajat kesempurnaan iman, atau iman kita belum maksimal. Wasumiyal iman 'inda ahli sunnah wal jamaah, dikatakan iman itu
oleh orang-orang yang berpegang teguh di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kama ajma'a alaihi a'immatuhum wa ulama'uhum huwa, sebagaimana yang disepakati oleh para imam-imam mereka dan ulama-ulama mereka. Jadi para imam-imam dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengkategorikan seseorang berada di atas keimanan bila mana dia masuk dalam kriteria yang disebutkan ini. Yang pertama, tasdiqul bil janan, wa qawlu bil lisan, wa 'amalu jawarih, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Seseorang tak kalah membenarkan dalam hatinya, kemudian mengikrarkan dengan lisannya, kemudian memberikan atau mendatangkan bukti yang nyata dalam amalannya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka kesimpulannya, coba kita ukur berapa betul dari kesimpulan dari perkataan ulama yang antara tanda-tanda keimanan seseorang bila mana dia sudah memasukkan keimanan dalam hatinya. Yang kedua, dia sudah mengikrarkan dengan lisannya. Yang ketiga, membuktikan nyata dengan amalannya. Yang pertama, i'tiqadul qalb, memasukkan dalam hatinya, yaitu tasdiqu ma 'aqada 'alaihi qalb wa tamassaka bihi wa lam yataraddad fihi. Dia membenarkan segala apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, segala yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan dia menjadikannya akidah. Dia meyakininya sebagai suatu pegangan yang kuat dalam hatinya, dan dia tidak berpaling dari apa yang ada atau yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dalilnya di surah Az-Zumar ayat 33-34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u bis-sidq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yaitu orang-orang tak kalah datang kepadanya kebenaran dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan Hadis, dia membenarkannya tanpa keraguan sedikit pun dalam hatinya. Ya. Karena kita problemnya di sini. Ketika datang firman Allah, perintah dari Allah, ketika datang hadis sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka kebanyakan kita kurang yakin. Ya. Kurang yakin. Contoh kecil saja. Ketika datang perintah untuk bersedekah, ya, jalan Allah, jalan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah." Seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang dari satu biji tersebut muncul bercabang menjadi 7 ranting, dan dari 7 ranting tersebut menjalar menjadi 10 ranting atau habbah atau 100 ranting. Maka satu yang kita keluarkan dibalas 700 pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kondisi hati kita, keimanan, keyakinan kita? Sudah kita yakini dalam hati ketika datang perintah untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah, atau kita timbang-timbang? Ketika datang hadis kabar dari Nabi alaihi salatu wasallam, "Raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang kita tegakkan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Namun kan balasannya tidak kelihatan. Kebanyakan kaum muslimin di mana pada waktu-waktu seperti itu. Tapi kalau kita umumkan bahwa yang datang ke masjid ini di besok subuh
dibagikan handphone iPhone 14 yang terbaru. Sekarang sudah ada 15 ya. Masya Allah, yang harganya setara dengan harga kendaraan roda 2. Pasti kita akan datang. Kenapa? Karena kita yakin. Pertanyaannya kenapa kita yakin kalau hanya hadis Rasulullah SAW? Berarti keimanan kita ini masih ya seperti itulah. Turun yazid bil ta'at wa yanqus bil ma'siyah. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Walaupun bil lisan. Yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah masukkan dalam hati, ya, keimanan. Dalilnya tadi di surah Az-Zumar. Ya, sampingnya tadi ada hadiah yang sebentar akan dibagikan insyaallah. Yang dimana kata Allah, orang-orang yang datang kepada kebenaran maka dia membenarkannya. Ya. Ulaika humul muttaqun. Yang demikian itulah orang-orang yang bertakwa. Adapun dari hadis dari bahwa keimanan seseorang akan lebih masukkan dalam hatinya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi." Akan dikeluarkan seseorang dari siksa api neraka yang dalam hatinya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, atau yang dalam hatinya ada kalimat tauhid. Maka kalimat tauhid harus masukkan ke dalam hati, bukan hanya di sini. Saya pernah mendengar sebuah kisah dari seorang masyayikh, itu mungkin sudah sering kita dengarkan. Ada seorang pengajar di sebuah kampus di Saudi. Dia itu sering dalam aktivitas mengajarnya membawa burung beoknya. Yang burung beoknya itu pintar mengucapkan syahadat. Ya, ada ya. Malah ada burung beok bisa baca kursi. Ya, kalau ada bapak belum hafal kursi pasti dikehalas sama burung beok. Nah, ini burung beok karena yang pemiliknya adalah dosen tauhid, sering mengucapkan la ilaha illallah, dia pun hafal kalimat tauhid. Namun suatu ketika syekhnya ini tidak datang mengajar berhari-hari. Kemudian suatu hari dia datang dalam kondisi muka yang sedih di hadapan para mahasiswanya. Kemudian mahasiswa berkata, "Syekh, apa gerangan yang membuatmu sedih?" Syekh mengatakan, "Kalau kalian burung beok yang selalu saya bawa itu, dia mati diterkam kucing." Kata mahasiswa, "Tidak usah sedih, Syekh, kami akan berikan burung beok yang lebih bagus, yang lebih pintar." Kata Syekh, "Bukan masalah burung beok yang membuat saya sedih. Tahukah kalian bahwa burung beok itu fasih dan mengucapkan syahadat, kalimat tauhid, ya? Sering kalian dengarkan dia mengucapkan mengulang-ulang, dia tidak disuruh. Tapi Allah sedih ketika dia diterkam oleh kucing, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Yang khawatir kalau saya seperti dia, saya mengulang-ulang kalimat tauhid tapi tidak masukkan dalam hati. Kita mengucapkan kalimat tauhid tapi belum tentu kalimat tauhid itu masuk dalam hati. Kata Syekh, yang sampai saya dipanggil, dicabut nyawa saya dalam kondisi saya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kata Rasulullah, "Man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang di akhir ucapannya dalam hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka iman yang benar buktinya adalah akan kita masukkan ke dalam hati. Dan kata Rasulullah, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi." Akan dikeluarkan dari siksa api neraka yang dalam hatinya terdapat kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, pembuktian iman kita dengan mengikrarkan dengan lisan, mengucapkan. Qaul lisan, kita mengucapkan dengan lisan. Ya. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 136.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ucapkanlah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, ila akhir ayat. Berarti kita disuruh apa? Ucapkan, ikrarkan. Ya, tidak cukup hanya dalam hati, kita dianjurkan untuk kesempurnaan iman, maka kita harus ucapkan. Dan yang kedua, bahwa kita dianjurkan untuk mengikrarkan keimanan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga di surah Fussilat mirip, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu, sungguh orang-orang yang mengikrarkan, yang mengucapkan, yang melisankan apa yang mereka ikrarkan, apa yang mereka lisankan, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, mentauhidkan Allah, dia lafazkan, tsumma istaqam wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, kemudian dia beristiqamah di atas keadaannya, maka tidak ada ketakutan kepadanya dan tidak ada kesedihan kepadanya. Di ayat yang lain, innal ladzina qalu, sungguh orang-orang yang mengucapkan, mengikrarkan, melisankan, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah utus malaikat-malaikatnya kepada orang yang mengikrarkan, yang mengucapkan keimanannya tersebut. Malaikat tersebut datang dan mengatakan, ya fulan, jangan takut, jangan sedih. Kata ulama tafsir, jangan takut untuk menempuh hari perhitungan, dan jangan sedih maksudnya untuk meninggalkan keluarga, harta kalian di dunia ini. Karena kenapa? Orang yang mengikrarkan lisannya, kemudian dia beristiqamah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, saya memberikan kabar gembira kepada kalian berupa surga yang Allah telah janjikan kepada kalian di akhirat nanti. Kemudian di antara dalil bahwa seseorang wajibnya mengikrarkan keimanannya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai yashhadu an la ilaha illallah, sampai dia mengikrarkan, sampai dia melisankan bahwa sungguh tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dua barometer keimanan, bukti keimanan. Yang ketiga, wal amalul jawarih. Amal jawarih, bukti kesempurnaan iman harus ada aplikasi nyata dari bentuk amalan, tidak cukup di hati dan di lisan, tapi ada amalan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hajj ayat 77-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu irka'u, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Berarti kalau kita sujud, rukuk, berdiri, beribadah, berarti ini perintah berapa? Pembuktian dalam bentuk amalan. Ya. Sebagian ada orang mengatakan, ya saya sudah beriman, tapi begitu kita ke masjid dia hanya duduk-duduk di mana, di terasnya. Ya. Terus kita pulang dari masjid dia masih duduk di terasnya. Tidak mengatakan sudah bisa sholat, sudah sholat. Ya. Tapi kalau tidak pindah dari tempat, ya saya di sini terhitung sholat.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimish sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ujung dari salat adalah mengingat Allah. Kan saya tidak ingat Allah, bahkan tidak putus-putus ingat Allah. Coba. Maka meskipun saya tidak sujud rukuk, saya tidak salat. Bahasa lainnya saya sudah beriman. Padahal tidak bekal keimanan. Saya belum kita buktikan dalam aplikasi, dalam bentuk ibadah. Kalau kita mau tanya, Nabi SAW, apakah dia dilakukan keimanan? Tidak ada yang lakukan. Apakah Nabi dilakukan masuk surga atau tidak? Tidak ada yang lakukan masuk surga. Bahkan tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali Nabi dulu yang masuk ke dalam. Tapi kalau ditanya Nabi salat di bawah, maka ini membuktikan keimanan. Nabi SAW bahkan salat malam. Beliau salat malam berjam-jam. Ada tidak di antara kita salat malam berjam-jam yang membuatkan kita sampai bengkak? Tidak ada. Mungkin kita bengkak gigi nyamuk saja. Tapi bengkak sakit lamanya berdiri hampir-hampir tidak ada. Itu untuk apa? Untuk membuktikan kesyukuran Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan keimanan Nabi alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang-orang akhir zaman mengatakan kami beriman, kami berislam, kami tetap di atas akidah, tapi tidak buktikan dalam bentuk ibadah, ini tentu tidak bisa dibenarkan. Wal amal jawarih, kata ulama, amal jawarih itu masuk di antaranya as-salat. Salat, berarti kalau kita salat itu tanda-tanda keimanan. Wal qiyam, salat malam tegak. Wal ruku', seseorang meruku. Was sujud, sujud ruku'. Was siyam, seseorang berpuasa. Was sadaqah, seseorang memberikan sedekahnya. Itu semua tanda-tanda keimanan dalam bentuk amal perbuatan. Kalau ada orang mengatakan beriman tapi puasanya hanya di awal, di tengah, di ujung, atau salatnya hanya hari Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha saja, betul tidak keimanannya? Belum terbangun keimanannya. Maka keimanan itu perlu bukti. Wal masyi fi mardhatillah ta'ala karnaqli khata ila al-masajid, melangkahkan kaki menuju rumah Allah, itu tanda keimanan. Wal hajj, pergi berhaji, umrah. Wal jihad fi sabilillah, berjihad dan umrah. Wal amru bil ma'ruf, mengajak seseorang dalam kebaikan. Wal nahyi 'anil munkar, mencegah pada kemungkaran. Wa ghairu dzalik min al-a'mal, dan apapun dalam bentuk amal saleh, syu'abul iman, itulah tanda iman. Nah, kalau kita ini belum sampai semangat dalam melakukan amal-amal perbuatan, amal-amal saleh, maka mari kita sama-sama tingkatkan. Dan inilah upaya kita untuk belajar ilmu agar keimanan kita terus bertambah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oke, indah salafus saleh, dari sisi pandangan ulama-ulama terdahulu kita, ahli sunnah wal jamaah, dari orang-orang yang di atas akidah sunnah wal jamaah, huwa at-tasdiqul jazim wa iqrarul kamil wa i'tirafut tam bi wujudillahi ta'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Di antara kebenaran keimanan bahwa kita ini di atas keimanan, buktinya adalah kita benarkan dalam hati sebagaimana yang tadi awal kita sudah sebutkan, kemudian mengikrarkan dengan lisan, kemudian kita menambah kepada amalan, dan juga di antaranya meyakini tauhid biwujudillah ta'ala fi rububiyyatihi, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyatnya.
Ya, ini lebih membuat kita tersaring lagi. Ada orang sudah melakukan 3 kriteria yang pertama, masukkan dalam hatinya, kemudian dia melisankan, kemudian dia berusaha melakukan amal-amal saleh. Al-Sadaqah. Tapi di sisi lain ada hal yang mendasar yang dari inilah membuat iman kita betul atau tidak, benar atau salah. Apa itu? Keimanan kita dibangun di atas tauhid. Yang kalau kita di sini rusak, maka iman kita dipertanyakan. Benar tidaknya dipertanyakan. Kalau kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha mengatur, yang menciptakan, ya, yang maha mengurus segala-galanya. Ya, dalilnya dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan kata ulama alam di situ segala sesuatu, apa yang ada di antara langit dan bumi dan di antara keduanya dan segala jenis makhluk, semua itu dibawa ke kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uluhiyah, dan kita meyakini Allah dalam uluhiyahnya, bahwa tidak ada satupun zat yang berhak kita ibadah, yang kita tunduk rukuk, bertawakal, bersandar, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rububiyah yang tadi di awal kita sebutkan, orang-orang yang hidup di zaman Nabi, orang-orang musyrik Makkah, dia juga mengakui rububiyah Allah. Kalau kita bertanya kepada wala sa'alta man khalaqas samawati wal ardh, kalau kita tanya kepada orang-orang musyrik Makkah, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, apa jawaban mereka? Allah. Berarti sama kan jawaban kita. Tapi kenapa mereka dikategorikan musyrik? Dia jatuh di uluhiyahnya. Dalam perkara ibadah, dia tidak hanya beribadah kepada Allah, dia tidak hanya meminta kepada Allah, dia tidak hanya bersandar kepada Allah, dia tidak hanya bertawakal kepada Allah, tetapi dia bersandar kepada Allah, dia bersandar kepada berhala-berhala, dia tidak meminta kepada Allah, meminta juga kepada berhala-berhala. Selain bernadar kepada Allah, bernadar juga kepada selain Allah. Makanya kita waspada. Jangan sampai kita mengakui Allah, tapi dalam aplikasi ibadah ketaatan kita jatuh dalam uluhiyah. Contoh, sebagian masyarakat yang terbuka, khususnya di pedalaman, masih memasang tempelan-tempelan di pintu-pintu rumah mereka di sana, atau mengikatkan sesuatu di perut-perut anak-anak mereka misalnya, atau meyakini amalan-amalan tertentu, doa-doa tertentu misalnya, yang dengan ditempelnya lembaran tersebut, yang dengan diikatkannya ikatan tersebut, yang dengan dibacanya bacaan tersebut mendatangkan keberkahan dalam hidupnya, memudahkan rezekinya, mendatangkan keselamatan untuk diri dan keluarganya. Berarti seolah-olah mengangkat sebuah makhluk setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu tidak ada yang mendatangkan keberkahan, tidak ada yang mendatangkan rezeki, tidak ada yang membuat anak kita sehat, kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelaris, ya, belanja pertama, kalau ada pembeli pertama, dilipat uangnya untuk disimpan, atau dipukul-pukulkan, tidak mau melayani kalau orang mikir makanan, orang kepeng, semangat kalau orang hamil atau gendong anak. Ini semua adalah hal yang membuat tauhid uluhiyah kita jatuh. Apa hubungannya dengan pembeli orang yang makanya tidak melihat satu atau kakinya tidak normal? Katanya kalau pembeli pertama seperti itu sampai sore itu tidak ada benar jualan. Nah, kembali kepada iman, yang dibahas oleh pemateri pertama tadi yang kita Allah Taala. Maka penting kita
membenahi bahwa jangan pasrahkan diri kita. Kalau kita mau nyaman, mau bahagia, mau tenang, tidak galau, pasrahkan diri. Kalau selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengatur segalanya, sudah selesai urusan itu. Ya. Seperti dikisahkan bahwa ada seorang yang jatuh ke dalam sumur. Sulaiman Bahari pernah dalam sebuah nampak ketika singkat dia menyampaikan bahwa ada orang yang jatuh ke dalam sumur, kemudian orang sudah bersangka bahwa mati di dalam tidak ada kemungkinan hidup. Tahu-tahunya hidup. Tahu-tahunya hidup. Selamat, naik ke atas. Kemudian sambil bahagia atas keselamatan, dia pun disuguhkan minuman, ya, kemudian minum, kemudian tersampur minumannya, kemudian mati. Ternyata selama dia dari syukur karena masih ada rezekinya, mesti ada minuman yang mau dimasukkan ke dalam tenggorokan, mesti ada rezeki dan tidak mati seorang kalau rezekinya belum habis. Ini keyakinan kita. Baik, yang ketiga adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kebenaran keimanan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalimat tauhid yang kita masukkan dalam hati kita ini, itu juga perlu kita paham bahwa kalimat tauhid itu punya rukun. Yang sempurna kalimat tauhid kita kalau sempurna rukunnya. Dan kalimat tauhid memiliki dua rukun. Gimana kata ulama kita? Rukun yang pertama adalah an-nafy. Yang kedua adalah al-isbat. Jadi kita sudah paham bahwa kita ingin mengesahkan Allah dalam rububiyah, dan kita meyakini Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang indah. Maka berangkat dari kalimat tauhid itu terbagi dalam dua rukun. La ilaha illallah, ini munafiq, meniadakan. La ilaha berarti tidak ada zat, tidak ada sesuatu apapun itu yang berhak diibadahi. Ya, illallah. Kemudian kita isbat menetapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mengatakan la ilaha illallah, kemudian kita masih meminta kepada Tuhan, kita masih mendatangi hukum, kita masih mempercayai tahayul, tabayun, kita masih meyakini sesuatu dari nenek kita, berarti belum kita menyempurnakan dua rukun tersebut. Berarti meskipun kita ucapkan la ilaha illallah 1000 kali, la ilaha illallah belum benar. Ya, maka harus diyakini memiliki dua rukun. Dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yakfur bil-taghut, dan barang siapa yang mengingkari taghut dan segala bentuk berhala, ini adalah wa yu'min billah, kemudian setelah dia menggunakan dirinya dari segala bentuk berhala, wa yu'min billah, dia semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebab. Jadi tidak bisa ketemu seseorang beriman kepada Allah, namun di sisi lain juga dia beriman kepada selain Allah. Tidak bisa ketemu. Seseorang beribadah kepada Allah, kemudian juga beribadah kepada selain Allah, itu tidak bisa ketemu. Yang benar, kita hindarkan dulu segala bentuk berhala-berhala, segala bentuk peribadatan selain Allah. Kemudian yang benar, kita datang menghadapkan diri kita beriman kepada Allah, baru dikatakan
kalimat la ilaha illallah sesuai dengan rukunnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini adalah bentuk keimanan yang paling tinggi. Ya. Sering kita dengarkan hadis la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Atau di hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu atau falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia beriman atau berbuat baik kepada tetangganya atau berbuat baik kepada tamunya. Ini semua adalah tingkatan-tingkatan keimanan. Dan iman yang paling tinggi adalah kalimat tauhid. Mentauhidkan Allah itu adalah iman yang paling tinggi. Tidak usah boro-boro kita mengurus keimanan, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, menghindarkan gangguan di jalan. Kemudian iman yang paling pokok kita sia-sia. Maka untuk mengukur kebenaran bukti keimanan kita adalah menengok bagaimana tauhid kita. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman itu terbagi ke dalam 70 atau 60 bagian. Maka yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang betul sudah kita paham hanya sekedar ucapan, ada konsekuensinya, ada rukun-rukunnya. Wa adnaha imamatul adab anil tariq. Ada iman yang paling rendahnya, bukti keimanan seseorang yang paling rendah, yang paling di bawah adalah menghindarkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Adalah malu sebagian dari tanda keimanan seseorang. Dan ini adalah bukti keimanan kita. Dan kita bangun dalam tauhid, kemudian muncul dalam bentuk akhlak-akhlak mulia kepada sesama manusia, ya. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, kemudian menghindarkan gangguan-gangguan kepada kaum muslimin yang mengganggu, seperti menghindarkan dulu jalan di jalan, menghindarkan ranting pohon di jalan. Ini semua adalah tanda-tanda keimanan. Namun yang paling pokok adalah hendaknya seseorang membenahi keimanannya dengan menengok tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan, coba kita buat kesimpulan. Yang pertama tadi bahwa tingkatan keislaman seseorang ada 3, ya, yaitu al-Islam, Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Kemudian dalil-dalil sudah tadi kita sebutkan, ya. Kemudian iman yang benar itu dibangun di atas 3 bagian. Yang pertama, seseorang mengucapkan atau membenarkan dalam hatinya. Kemudian yang kedua, seseorang mengucapkan dengan lisannya. Kemudian seseorang membuktikan dengan amal perbuatannya. Kemudian hal yang paling pokok untuk membangun bangunan keimanan tersebut, yang pertama atau yang paling utama adalah kalimat tauhid. Di mana tauhid ini kita meyakini rububiyah Allah, meyakini uluhiyah Allah, meyakini asma wa sifat, dan kalimat tauhid tersebut dibangun di atas 2 rukun, yaitu an-nafi wal itsbat. Kemudian kita yakin bahwa bila pokok
keimanan ini terbangun dengan baik, yaitu kalimat tauhid, maka inilah yang akan memunculkan bukti-bukti keimanan selanjutnya dalam bentuk amal-amal akhlak-akhlak yang mulia, ya, dan sampai bahkan seseorang terpancing untuk meninggalkan gangguan-gangguan dari jalan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin materi kedua yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan demikianlah ya, kita sebagai manusia biasa, mahal khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ada yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi dari ilmu yang sudah kita dapatkan baik dari sesi pertama maupun sesi yang kedua, dan kami mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi dari segala panitia, secara khusus kepada takmir masjid yang sudah mengizinkan untuk kita melakukan kegiatan dalam masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuknya. Dan kami pun mohon maaf selaku yang mewakili ya panitia bila mana dalam kegiatan tafsir ini terdapat banyak kekurangan. Jazakumullah khairan ala qurulikum wa istima'ikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, masih ada 2 hadiah ternyata. Saya kasih pertanyaan saya, biar hadiahnya nggak kembali ke rumah lagi. Sebutkan dalil, orang yang lain saya sebutkan dalil terkait dengan tauhid rububiyah yang sudah tadi kita bacakan. Alhamdulillah. Baik. Yang bisa menyebutkan dalil tauhid uluhiyah dan Al-Fatihah juga. Ahsan, barakallahu fiik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.